wan naf'a wal intifa'a wal hatha ala wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Pelajaran sore hari ini yaitu tentang sirah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab Nurul Yakin, khulasah Nurul Yakin, ringkasan daripada kitab sejarah atau sirah Nurul Yakin. Sore hari ini tentang ad-daurus tsani, pelajaran yang kedua. Kemarin sudah kita mempelajari sejarah Nabi ketika mulai beliau lahir sampai menjelang diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nah, sekarang bab yang kedua ini menjelaskan dari mulai Nabi dilantik menjadi Rasul, yaitu pada usia 40 tahun. Min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ke-12 tentang bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Jadi setiap Rasul itu sudah sah menjadi utusan Allah kalau dia mendapatkan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah risalah, satu perintah atau tugas yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasul ini menyampaikan kepada umatnya. Itu namanya wahyu. Ya. Yang pertama, lamma balaghal arba'ina min umrihi, ketika mencapai usia Nabi 40 tahun, ba'athahullahu, Allah mengutus beliau, melantik beliau basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan masuk surga, dan pemberi peringatan bagi orang-orang kafir tentang adanya siksa neraka. Basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan Nabi itu ketika usia 40 tahun menjadi da'i, orang yang mengajak kepada al-haq, yaitu Allah yang maha benar, bi'idnihi, dengan perintah dari Allah. Setelah diutus itu, Rasul itu harus menyampaikan dan mengajak umat berdakwah. Dakwah itu artinya ajakan. Karena manusia itu asalnya adalah beriman kepada
Allah. Ketika manusia berada di alam ruh, semuanya ditanya oleh Allah tentang siapa Tuhannya. Maka manusia ruhnya semua menyatakan, nah Allah berkata, alastu birabbikum? Qalu bala. Apakah saya ini bukan Tuhan kalian? Maka seluruh ruh manusia ini mengucapkan, benar ya Allah, Engkau Tuhan kita. Nah, ketika sudah lahir, manusia itu banyak yang lupa dengan janjinya bahwa dia adalah harus beriman kepada Allah. Oleh karena itu tugasnya Rasul ini mengajak mereka yang lupa tentang janji ini kembali untuk beriman kepada Allah. Makanya disebut dakwah, ajakan kembali kepada Allah, karena mereka ini yang menciptakan siapa? Allah, ya. Biwasirajam munira, dan Nabi itu dikatakan sirat adalah lentera yang menerangi atau bercahaya. Sirajan munira. Kenapa Nabi itu disebut sirajan munira? Karena berada di tengah-tengah kegelapan zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu semua orang sudah tidak ada yang mengerti mana yang baik. Kehidupannya liar. Ya, ada yang minum minuman keras, berzina, berjudi. Kemudian mereka itu saling bertengkar, bahkan membunuh satu dengan lain, berperang. Sehingga di saat itu dunia ini dalam kegelapan. Bukan kegelapan tidak ada lampu, tapi sudah terlalu penuh dengan kezaliman, kerusakan dan sebagainya. Bagaimana perasaan kalau kita itu di lingkungan yang masyarakatnya ini peminum atau pecandu narkoba? Susah apa tidak? Merasa senang atau merasa ya tidak nyaman di situ? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengutus Nabi Muhammad untuk menerangi kehidupan ini dengan cahaya iman dan Islam. Ketika Nabi datang, maka berubah orang-orang yang asalnya peminum khamr menjadi orang yang sehat, tidak menjadi pecandu narkoba. Yang asalnya berjudi menjadi orang-orang yang produktif, yaitu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang halal dan semuanya menjadi bagus. Masyarakatnya tenang, teratur, damai, ya tidak ada yang mendolimi dan sebagainya. Maka disebut Nabi itu sirajan munira, ibarat lampu yang menerangi. Sirat itu artinya lampu. Yang kedua, waqad budi al-wahyu birru'yas shadiqah, dan benar-benar diawali turunnya wahyu itu dengan mimpi-mimpi yang benar. Mimpi bagi para rasul itu adalah termasuk satu kebenaran yang datang dari Allah. Ya, dikatakan mimpi para nabi itu mimpi yang benar. Ar-ru'yah shadiqah bid'atun, sebagian daripada 46 kenabian. Min sab'id sittin wa arba'ina nubuwah. Ya, mimpi yang benar itu salah satu bagian dari 46 wahyu kenabian. Banyak nabi itu yang mendapatkan mimpi-mimpi sebagai wahyu, seperti Nabi Ibrahim, mimpi untuk diperintah menyembelih putranya. Tapi itu adalah mimpi yang benar. Ya, mimpi itu ada yang benar-benar dari Allah, ada yang sekedar ilusi, ya tidak menjadi kenyataan. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdzatihi. Dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bermimpi
di dalam tidurnya itu kecuali menjadi nyata pada waktu beliau bangun dari tidur. Ya, mimpi Nabi itu pernah bermimpi akan hancur singgasana negara Persia yang sangat berkuasa pada waktu itu. Akan padam seluruh api-api abadi yang disembah orang-orang Majusi, itu benar-benar terjadi. Dan mimpi juga Nabi itu akan menjadi hijrah ke kota Madinah, itu juga terjadi. Nah, karena mimpinya Nabi itu pasti kenyataan pada waktunya. Yang ketiga, tsumma nazzala alaihi ruhul amin. Setelah kemarin Nabi itu ketika menjelang usia 40 tahun selalu beribadah di mana? Di Gua Hira. Ya. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan Nabi didatangi oleh Ar-Ruhul Amin, Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril alaihi salam. Nabi pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, dan Nabi waktu itu sedang ibadah di Gua Hira. Ya. Malaikat Jibril datang dalam keadaan bentuk yang asli. Bagaimana bentuk malaikat Jibril yang asli itu? Bentuknya bagaimana? Malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat Allah. Bentuknya sangat besar, memiliki 600 sayap. Ya, terbuat dari cahaya. Setiap bentangan sayap ini jaraknya antara timur ke barat. Nah, orang yang tidak pernah melihat malaikat itu bagaimana? Takut apa tidak? Nah, dia akan terkejut. Begitu pula Nabi Muhammad SAW itu ketika bertemu malaikat Jibril, ya, beliau sangat kaget, sangat terkejut, sehingga Nabi itu tidak bisa berkata-kata. Dan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam langsung menyuruh Nabi Muhammad untuk membacakan wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad? Apa? Iqra. Ya, Iqra bismi rabbik. Ya. Malaikat Jibril menyatakan, bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhan kamu. Nabi Muhammad itu bisa membaca apa tidak? Nabi Muhammad itu sejak kecil tidak pernah belajar membaca atau menulis, sehingga beliau disebut ummi. Ummi itu apa? Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Ketika Nabi diperintahkan untuk Iqra bismi rabbik, Nabi menyatakan ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulang lagi, Iqra bismi rabbik. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan kamu. Nabi tidak bisa membaca. Nabi mengucapkan ma ana biqari', saya bukan orang yang bisa membaca. Akhirnya malaikat Jibril mendatangkan wahyu dari Allah, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Apa bacaannya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam,
'allamal insan ma lam ya'lam. Itu wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Ngerti? Ya. Setelah itu Nabi ini menjadi semakin bingung, semakin takut karena hal yang terjadi ini belum pernah beliau alami sebelumnya. Didatangi malaikat Jibril mendapatkan wahyu. Akhirnya beliau turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil ketakutan. Ya. Dan oleh istrinya, siapa istri Nabi? Sayyidah Khadijah ditenangkan, kemudian Nabi disuruh istirahat, kemudian diselimuti. Ketika diselimuti, datang lagi malaikat Jibril menyatakan, ya ayyuhal muzzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, itu wahyu yang kedua. Datang lagi malaikat Jibril menyatakan, berdirilah wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut itu? Al-Muzzammil adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muzzammil qum, berdirilah, fa'anzir, dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhan kamu bertakbirlah, ibadahlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Ya. Begitulah pertama kali Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah dan resmi sebagai menjadi Rasul, utusan Allah. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas, dan malaikat Jibril ini juga mengajari kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah bagaimana bisa memberikan hidayah, menunjukkan kepada manusia as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Di dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang, apa jalan yang lurus itu? Allah menyatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang yang mendapatkan nikmat dari Allah? Yaitu orang-orang yang beriman, humul mu'minun, orang-orang yang beriman daripada golongan minal mursalin wa minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin, daripada orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, itu yang mendapatkan nikmat berupa surga. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Humul Yahud, orang-orang Yahudi itu dimurkai sama Allah, sangat dimarah. Kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Karena orang Yahudi itu sangat kejam. Ya, dia banyak membunuh para nabi, bahkan pernah membunuh 7.000 nabi. Ya. Yang menyalib kembaran Nabi Isa itu adalah Yahudi. Yang membunuh Nabi Zakaria dengan cara digergaji itu juga Yahudi. Yahudi itu kejam. Bahkan sampai sekarang ini yang membunuh orang-orang Islam itu di Israel, di Palestina adalah orang-orang yang keturunan Yahudi. Nah, itu Allah murka sekali dengan mereka itu.
Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Umun Nasoro, orang-orang Nasrani tersesat. Ya, dia disesatkan oleh orang-orang Yahudi untuk tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yurshiduhum ila tiba'id dinil qawim, dan Nabi diajarkan pula oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menunjukkan kepada manusia ini menuju mengikuti jalan agama yang benar, yang lurus. Ya. Jadi Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu itu bukan hanya mendapatkan wahyu, tapi juga diajarkan terus selama kurun 23 tahun untuk berdakwah kepada manusia, mengajak manusia kepada Allah. Ngerti? Ya. Berikutnya halatul Arab qabla al-Islam. Diperhatikan ya, keadaan bangsa Arab sebelum adanya Islam, supaya tahu Islam itu adalah agama yang mengajarkan manusia sebagai manusia, bukan manusia sebagai hewan. Ya. Halatul Arab qabla al-Islam, keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Adabnya ke sini semua. Ya. Kanal Arab qabla al-Islam musyrikin. Orang-orang Arab itu sebelum adanya agama Islam adalah orang-orang musyrik, menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan batu, menyembah berhala. Ya'budunal asnam, mereka menyembah kepada patung-patung. Ya, ada patung Lata, Al-Uzza, macam-macam. Ya. Kemudian ada patung yang banyak, sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala di keliling Ka'bah itu. Setiap hari mereka menyembah satu berhala sehingga setahun kembali lagi ke yang pertama. Ya, jadi sangat banyak. Seperti kita lihat candi-candi. Candi itu menyembah apa itu orang Hindu itu? Menyembah patung, berhala. Ya, itu orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum. Orang-orang Arab ini jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Jadi kalau ada orang membunuh anak zaman sekarang, berarti dia mengikuti adat orang-orang jahiliyah primitif, bukan orang modern itu. Ya. Mengapa mereka membunuh anak-anak mereka sendiri padahal itu sulit? Hamilnya 9 bulan, melahirkan itu harus bertarung nyawa dan sebagainya. Tapi ketika sudah lahir dibunuh anaknya. Khaufan minal ju'i wal faqr, karena mereka takut terhadap kelaparan dan kefakiran. Di Arab itu kalau sudah musim tidak ada makanan, maka benar-benar tidak ada yang bisa ditanam. Kalau di Indonesia ini banyak sayur, banyak buah, ya banyak ikan di laut, sehingga tidak mungkin secara akal Indonesia itu akan kelaparan. Mungkin apa tidak di sini. Tapi kalau di padang pasir di Arab yang tidak ada kebun, tidak ada perikanan, kalau sudah tidak ada makanan, bagaimana mereka? Harapannya kepada siapa? Kadang-kadang mereka itu pasrah, berjalan ke tengah padang pasir, tidur di tengah padang pasir, nunggu mati. Ya, daripada
memang nggak ada yang dimakan, makan pasir ya mati apa tidak? Ya sama-sama. Jadi mereka khawatir terhadap rasa lapar dan kemiskinan. Oleh karena itu di dalam surat Al-Quraisy Allah memberikan kemuliaan kepada suku Quraisy, suku Nabi Muhammad itu dikatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Maka hendaknya mereka itu menyembah saja kepada Allah. Rabbal bait itu adalah pemilik rumah, yaitu Ka'bah. Kalau mereka menyembah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa kecukupan dari makanan, ya, dan akan memberikan keamanan. Terbukti setelah Islam, mereka yang ada di Mekkah itu makmur apa tidak sekarang ini? Ya. Alladzi at'amahum min ju'. Siapa yang memberikan makan dari rasa lapar? Allah. Ketika mereka menyembah Allah, tidak ada orang Arab itu kelaparan. Makanan di Arab itu semua dari seluruh negara ada di situ. Apel ada apa tidak di Arab itu? Padahal di Arab tidak ada kebun apel. Bahkan tempe itu ada di Arab. Nah, di sana nggak ada orang bikin tempe, kok bisa? Nah, ikan itu mulai ikan air tawar, ikan laut, semuanya ada. Nah, itu berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad Al-Quraisy. Siapa Al-Quraisy itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya. Syaratnya mereka cukup ibadah kepada Allah, alladzi at'amahum min ju', maka Allah akan memberikan dia makanan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, segala ketakutan dihilangkan oleh Allah. Ya. Itu dulu mereka takut kefakiran, takut lapar. Wa yadfinuna banatihim, mereka bukan hanya itu mengubur putri-putri mereka. Makanya kalau jadi perempuan itu harus bersyukur hidup di zaman Islam ini. Kalau sebelum Islam punya anak perempuan itu sangat khawatir dipermalukan. Ya, karena tidak ada hukum halal haram, hubungannya bebas sudah. Ya, seperti ayam. Ayam betina kalau keluar sama ayam jago dinikahi apa langsung dihubungi. Ya, pulang-pulang sudah bertelur. Ya, seneng apa enggak yang punya ayam itu? Ya, seneng. Tapi kalau perempuan tidak ada nikah, keluar pulang-pulang bawa anak. Nah, ini memalukan apa tidak ini? Nah, itu yang ada zaman dahulu. Mereka malu nanti kalau punya anak perempuan, sudah gadis, ajaib, tanpa nikah sudah punya momongan. Ada apa tidak itu? Ya, harusnya itu rumusnya punya anak itu harus diawali dengan menikah. Ini normal. Tapi kalau punya anak tanpa nikah itu jadinya magic, ya, ajaib. Ya, nggak mungkin kecuali ibunda Nabi Isa Siti Maria. Ajaib itu, masya Allah. Ya, itu karena rasa malu yang akan ditanggung orang tua, mulai sejak lahir perempuan dilihat langsung digalikan kuburan, dikubur hidup-hidup. Namanya al-wa'datu. Ya. Di Al-Quran itu apa? Ditanya nanti ketika dibangkitkan bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu, ditanya, kenapa mereka kok sampai dikubur hidup-hidup itu? Ya enggak tahu. Ya. Wa hunna hayatun ini keliru. Dan mereka bayi-bayi itu dalam keadaan hidup.
Ya, jadi hidup sangat kejam, ya langsung dikubur. Kenapa khasyatal ar wal aib? Karena khawatir tentang rasa malu dan aib yang akan ditanggung orang tuanya. Perempuan itu zaman dahulu sebelum Islam adalah komoditi untuk kehiburan saja. Dibuka tempat-tempat hiburan, yang disuruh joget laki-laki apa perempuan di situ? Perempuan. Yang disuruh buka baju laki-laki apa perempuan? Ya perempuan. Nah, orang tuanya malu apa enggak itu? Sebelum saya malu ini, nanti saya bunuh aja anak saya, daripada, karena malu itu lebih menyakitkan daripada dibunuh. Ya, orang dipermalukan itu kadang-kadang lebih sakit hati daripada disakiti. Itu orang-orang kafir jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Wa kanu mutanafirin, dan mereka zaman jahiliyah itu saling bertengkar, saling tidak akur bahasa kita. Wa mutasyajirin, dan selalu cekcok bahasanya. Yuharibu ba'duhum ba'dan, mereka bisa berperang, satu suku dengan suku lainnya berperang, menghunuskan senjata, membunuh orang lain, li'auhal asbab, karena sebab yang remeh, gara-gara dihina sedikit langsung emosi, ambil pedang, ambil panah, langsung beradu pedang, beradu panah. Ya, padahal hanya dihina. Nah, itu yang juga ada di zaman sekarang, anak-anak tawuran, ada apa tidak itu? Sebabnya apa? Karena apa itu? Ya dihina saja, tawur, akhirnya ada yang bawa samurai, bawa celurit, mati apa itu jadinya? Kalau orang itu ingin kehormatan, mati itu di medan perang, jadi pahlawan. Ya, mati di medan jihad itu menjadi pahlawan, ada bintang kehormatannya di sini. Tapi kalau mati di medan tawuran, jadi apa itu? Jadi trending topik, ya. Jadi viral saja, bukan dapat piagam penghargaan. Viral, like, di like, subscribe, ya hanya itu. Nah, bukan dapat surga tapi masuk neraka. Oleh karena itu jangan kita mengikuti keadaan orang-orang jahiliyah. Semuanya pasti ya menghinakan, aib. Ngerti? Nah, itu keadaan orang Arab jahiliyah. Ya. Ada pertanyaan? Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan itu. Wallahu alam. Kita baca Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim.